Halo teman-teman, video ini adalah part terakhir dalam serangkaian perjalanan naik kapal Bukit Siguntang dari Balikpapan menuju ke Nunukan, Kalimantan Utara. Bagi teman-teman yang belum nonton bagian awal-awal, teman-teman bisa nonton di edisi Trip Kalimantan mulai dari edisi ke-17 hingga 20. Bentar lagi Jessica akan berangkat menuju Singkang di Tokyo. Terima kasih, udah nonton. Bisa ke Malaysia juga? Iya. Bukannya bordernya udah ditutup, Mas? Sudah kan, cuman nggak boleh saat selama Covid ini kan, jadi nggak ada. Oh. Gitu. Tapi lurus apa belok? Belok. Ya. Oh, belok. Lurus, Mas. Oh, belok sini. Nah, ini kan masuk, ini keluar. Oh, gitu. Oke. Berarti dari pelabuhan sini bisa ke Malaysia? Ini sana, dermaga Indomaya namanya. Oh, terus apa namanya? Hah? Imigrasinya di mana? Imigrasi di saat itu. Ada? Terminal tuh, yang terminal. Oh, Port of Tarakan itu ya? Iya, itu Port of Tarakan. Oke. Lagi nggak ada ya sekarang ya? Terus itu kapal-kapal yang putih itu di mana tuh? Kemana tuh? Di mana tuh? Yang KLM Karuna Ismi itu loh. Toli, Sulawesi. Hah, kapal gini ke Sulawesi? Iya, Sulawesi nih. Lu. Itu tapi barang kah? Bukan penumpang. Jangan kan mas kapal kayak gini ke Filipina nih kan ekspor rokok adalah sini. Oh. Di mana? Wah, besar lagi. Dia pakai AC, Mas. Oh gitu. Ada AC-nya. Kalau speed Nunukan Tarakan dan Solo. Itu ke Filipina juga, ada yang ke Filipina juga. Ada yang kapal kayak gini nih. Kalau bawa rokok itu kan sering nih dari Surabaya kan? Heeh. Dia ada kayak kapal kargo besar tuh. Terus yang peti kemas tuh kayak satu sepil. Nanti di sini ada situ depo tuh yang ada kontainer besar tuh. Hah? Bongkar situ pakai truk kayak gini diantar. Habis itu dimuat gas sama curah gitu. Oh, Pakai kapal gitu. kayu. Dibawa ke Filipina. Bawa ke Filipina ya? Iya. Berarti ini bisa dikatakan pelabuhan antar negara juga ya? Antar negara. Satu di sini. Oh. Jadi satu. Oh, ternyata ini teman-teman, imigrasinya kalau dari Tarakan mau menuju ke mana? Ke Malaysia. Tapi ini kayaknya lagi bukan yang ke Malaysia deh. Ini mungkin menuju ke kapal lagi atau ada penumpang yang mau melanjut ke Nunukan. Kita nanti naikin dari sini juga. Dari sini juga. Oke, ini kan tinggal nunjukin tiket boarding kan? Kantor pelabuhannya, ruang tunggunya. Oke. Mumpung masih ada waktu kurang lebih 2 jam sebelum kapal berangkat, Mas Fadlian ngajak aku dan Wildani keluar pelabuhan sejenak untuk cari sarapan dan melihat-lihat sekitar yang ada di pelabuhan Tarakan ini, teman-teman. Dari depan pelabuhan situ kita bergeser ke sini. Nah, ini ada warung nasi kuning, teman-teman. Mumpung ada waktu kurang lebih 2 jam, dimanfaatkan untuk cari sarapan dulu di depan pelabuhan. Pagi ini kita makan nasi kuning dengan Mas Fadlian dan Wildani. Nah, ini. Setelah selesai makan, kami bertiga kembali mendekat di kapal. Walaupun waktunya masih agak lama, tapi jaga-jaga aja, kan gak lucu juga kalau sampai ketinggalan kapal di Tarakan ini. Nah, itu ada
kayak seluncuran teman-teman ya. Warnanya hijau kayak kain gitu. Nah itu digunakan untuk membuang sampah teman-teman. Jadi sampah itu dikumpulkan di dek 6 paling belakang kiri, lalu dioper melalui seluncuran itu menuju ke truk. Nah, nanti akan dibuang ke tempat pembuangan sampah teman. Jadi setiap pemberhentian pelabuhan itu sampah-sampah yang dari penumpang itu langsung dikumpulin. Nah di pelabuhan ini ternyata ada KN Ular Laut Bakamla. Jadi kapal ini merupakan kapal yang menjaga perairan Indonesia teman-teman. Bukan kapal motor lagi tapi KN, kapal negara. Warna hijau ini. Dia seringnya dinas di perairan Natuna. Tapi kali ini lagi dinas di perbatasan sini. Nah teman-teman sedikit info ya. Jadi KM Bukit Ciguntang ini dijadwalkan akan masuk ke dok atau perbaikan itu setelah KM Lambelu selesai. KM Lambelu itu semacam sister ship-nya kapal ini. Jadi ada dua yang kembar, Bukit Ciguntang sama Lambelu dengan rute yang sama. Karena kemarin itu si Lambelu masuk dok seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu lah. Makanya kapal ini tuh penumpangnya penuh banget sampai ke luar-luar gitu. Dan kondisinya udah apa ya, sedikit banyak yang kayak catnya mengelupas. Terus yang paling kerasa tuh AC-nya kurang dingin teman-teman. Nah ini setelah KM Lambelu selesai sekitar 1 bulan ke depan, ini dijadwalkan untuk masuk ke dok untuk perawatan. Nanti kalau udah keluar dari dok bakal fresh lagi teman-teman, nggak ada kayak bonjal-bonjal gitu. Terus kapalnya jadi bersih lagi dan AC-nya dingin kembali. Untuk perawatan kapal masuk dok itu sekitar 1 tahun sekali. Koreksi teman-teman kalau salah ya. Kalau nggak salah setahun sekali sih. Dan ini waktunya untuk masuk ke dok kapal Bukit Ciguntang ini. Yang warna kuning itu mas ya, yang iya, kapal perintis. Sabuk Nusantara. Sabuk Nusantara. 197. Tulisannya tol laut itu ya? Iya. Itu rutenya kemana nih? Toli-toli. Toli-toli. Iya. Berarti Ya, Tarakan Toli-toli aja. Tarakan Toli-toli. Punyanya Pelni itu ya? Operasikan sama Pelni. Sebenarnya punya pemerintah kan. Iya. Tadi ada apa? Suling ya berarti namanya ya? Iya, suling 1 kali, artinya persiapan. Kalau 2 penumpang harus naik. Kalau 3 udah berangkat. oh gitu. Kalau ada ditinggal. Oke. Ini masih 1 kali tadi. 1 kali. Berarti kalau kita naik pas 2 aja ya? Boleh, mau 2, 3 juga udah masalah. Jangan, kalau 3 terlalu mepet. Sekitar 500 Payakumbuh. 500 Payakumbuh. Iya, dari Surabaya. Oh, dia mau sandar sini. Mau sandar sini. Karena nunggu Pelni aja nih. Nanti Pelni keluar dia sandar. Oh, gitu. Di sini karakteristiknya pelabuhan sini itu mas karena terbatas kan. Hah? Ini dermaganya. Jadi mau nama kalau di kapal ukuran Harus anchor dulu ya? ganti-ganti aja anchor dulu. Oke. Tapi diutamakan ini. Walaupun sudah sandar, lagi bongkar, ada Pelni masuk kayak gini. Keluar dulu itu. Oh, gitu. Diutamain nih. Mengutamakan penumpang berarti ya? Penumpang dulu. Kalau barang entar-entar aja bisa ya? Bisa. Kalau penumpang nggak kalau barang kan nggak protes. Iya. Kalau lama ini pasti protes. Ini utamain nih. Oke. Teman-teman, ini jam hampir setengah 9. Aku mau balik aja ke dalam kapal. Mas Fadlian, terima kasih banyak ya. Sama-sama, hati-hati. Ditunggu kalau ke Jawa. Ya pasti Blitar. Oke, tak ajak ke makam Bung Karno Ya, nanti. kita tunggu itu. Idola. Oke. Makasih banyak lo ya. Siap mas, siap, hati-hati. Yo. Nanti ketemu lagi, balik tanya selor. Siap. Mas ya. Siap mas. Besok ketemu ya. Hati-hati, ya, siap pasti. Oke, kita naik teman-teman. Dan jangan lupa membawa boarding pass-nya ini. Nah ini. Oke teman-teman, ini kita sekarang masuk ke dalam kapal lagi. Di deck nomor 4. Lumayan dingin teman-teman. Ini penumpang udah pada turun, AC-nya dingin kembali. Ini seatnya udah ditempatin orang di situ. Kita cari seat yang kosong aja teman-teman.
Mana ya? Oh ini aja wis. Iki. Iko. Kono. Ya wis yo. Ditoto berarti. Seger ya? Seger. Penumpang berkurang, AC-nya dingin lagi teman-teman. Dan ini lagi nata kasur lagi. Kita cari tempat tidur baru. Karena di situ udah ditempati sama orang yang berangkat dari Tarakan. Jam 9. Ini udah getar bagian belakang. Aku ada di dek belakang kiri deh. Ini udah getar berarti artinya mesin utama udah dinyalain. Setelah kita akan meninggalkan pelabuhan Tarakan. Kita keluar aja langsung. Ya, untuk bekal ke atas, aku bawa ini teman-teman. Aku beli Milo di sini. Nih. Harganya 20.000. Nah ini penumpang udah pada naik, tapi ini belum ditutup sih, yang pintu tangga itu belum ditutup. Ini lagi sibuk untuk menurunkan bahan-bahan logistik teman-teman, seperti telur, beras, bawang merah dan lain sebagainya. Jadi dengan keberadaan kapal Pelni yang bisa sampai lintas pulau, terutama pulau-pulau yang susah akses seperti Tarakan, lalu Nunukan, itu dengan adanya kapal seperti ini sangat membantu banget sih. Jadi kebutuhan logistik pulau ini tercukupi. Nih langsung bongkar berapa truk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 truk yang sekitar jam 9 ini masih parkir. Dari tadi pagi sampai sekarang itu masih proses bongkar teman-teman. Dan juga ada yang muat juga sih di sebelah sini. Nah itu muat naik kren itu. ABK dek siap buka belakang, ABK dek siap buka belakang. Ini jam 10 kita udah lepas meninggalkan pelabuhan Tarakan. Udah lepas, bagian belakang masih nempel. Biasanya kalau gini nih dibantu sama kapal tunda teman-teman. Yang di sebelah sono ada kapal tunda yang narik. Geser ke atas ya, buat lihat lebih jelas lagi. Keberadaan kapal Pelni cukup berarti bagi masyarakat Tarakan. Selain moda transportasi yang murah dari dan ke Tarakan menuju ke provinsi lain, kapal ini juga mengangkut bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat Tarakan. Nah, disinilah keunggulan dari kapal Pelni ini. Hampir semua kapal Pelni memiliki rute yang panjang dengan waktu layar rata-rata sekitar seminggu. Contohnya kapal ini, mulai dari Kupang menuju ke Lewoleba, Maumere, Makassar, Parepare, Balikpapan, Tarakan, dan finish di Nunukan dengan waktu pelayaran kurang lebih sekitar semingguan. Kapal Pelni ini menghubungkan pulau-pulau yang ada di Indonesia, baik pulau besar maupun pulau kecil di ujung-ujung perbatasan negara seperti ini teman-teman. Setiap berangkat dari pelabuhan, petugas mengecek satu-satu tiketnya teman-teman. Nah, apabila kedapatan seseorang tidak memiliki tiket, itu ketentuannya kalau nggak salah kena penalti 2 kali lipat dari harga tiketnya. Jadi tiketnya jangan sampai hilang dan jangan sampai sekali-sekali menyelinap atau menyelundup di kapal Pelni. Sekitar 1 jam kapal berlayar meninggalkan pelabuhan Tarakan teman-teman. Di sekitar 1 jam ini sinyal internet masih ada, nggak tahu 1 jam lagi masih ada enggak. Tapi kalau dilihat dari peta, lintas rute pelayaran menuju Nunukan ini nggak jauh-jauh dari pulau kok, jadi mepet-mepet pulau gitu, nggak terlalu jauh seperti kemarin waktu perjalanan dari Balikpapan menuju ke Tarakan. Jadi untuk kapal Pelni itu udah disediakan sinyal teman-teman. Misalkan teman-teman aku pakai Telkomsel ini ya,
ini bisa, sinyalnya tuh penuh teman-teman, tapi nggak bisa buat untuk internetan, cuma bisa buat SMS ataupun telepon. Jadi kalau misalkan pelayaran selama misalkan kayak kemarin 2 hari itu masih bisa telepon orang-orang di rumah atau mengabarkan ke sanak saudara yang masih ada di daratan seperti itu. Tapi kalau mau buat internet itu nggak bisa. Nah ini teman-teman, dari kemarin tuh jalan kapal ini tuh speednya konstan di 28 km per jam atau sekitar 15 knot. Untuk kapal segede gini, jalan segini ya lumayan sih, nggak terlalu kenceng juga nggak terlalu lambat. Kepada seluruh penumpang yang sampai saat ini belum mengambil makan siangnya, kami persilakan sekarang juga mengambilnya di pantry di tempat sebelah kanan bagian belakang. Ini dia servis makan ke-8 untuk penumpang KM Bukit Cikuntang dari Balikpapan menuju ke Nunukan. Nah ini dari 8 aku nggak ngambil 3 kali, jadi aku cuma dapat 5 kali jatah servis makan. Tadi pagi juga aku nggak ngambil karena aku pilih sarapan di depannya pelabuhan teman-teman. Ini snacknya Tenggo sama air mineral nih. Oke, sekarang jam 4 kurang sedikit teman-teman. Kita udah mau memasuki Pulau Nunukan. Jadi nanti sebelum kita masuk ke Nunukan, kalau di peta itu kita nanti akan melewati seperti semacam sungai. Sebetulnya selat sih antara Pulau Nunukan dengan Pulau Sebatik. Yang mana Pulau Sebatik ini yang ada di situ, nah itu kelihatan tuh. Itu merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan Malaysia teman-teman. Dan border atau garis batas negaranya itu satu daratan. Nah, sedangkan kita nanti akan turun di Pulau Nunukan di sebelah kiri situ. Nah, di situ tuh juga ada perbatasan negaranya. Cuman dia itu kalau nggak salah bentuknya kayak terminal ferry gitu, terminal ferry atau terminal atau pelabuhan. Itu seperti kayak aku pernah dulu tuh kalau nggak salah waktu naik kapal speedboat dari Batam menuju ke Singapura kayak gitu, semacam kayak gitu. Aku tadi udah ngukur jarak nih. Aku ini mengukur jarak, ini jaraknya kurang lebih sekitar 22 km lagi kalau di Google Maps. Dengan kecepatan kapal ini yang 29-28 km per jam, kemungkinan akan masuk di Pulau Nunukan itu kurang lebih sekitar ya 1 jam kurang dikit lah. Oke, karena ini kurang lebih sekitar 30 menit lagi kapal Bukit Cikuntang akan tiba di tujuan akhir yaitu Pelabuhan Nunukan. Ini aku mau beres-beres dulu di kasur dulu teman-teman, mau ngerapiin barang-barangku yang tadi siang itu agak berceceran. Nomor 5 aja deh, 5 atau 6. Di situ nanti kita akan sekalian lihat proses kapal itu merapat. Oke teman-teman, ini sekarang hampir jam 5. Itu Pelabuhan Nunukan udah kelihatan deket banget. Dan di situ kalau di zoom ini banyak orang-orang yang udah nunggu kedatangan dari kapal ini. Mungkin penjemput saudaranya atau mungkin kuli angkut atau gimana gitu. Dan itu di sana udah bisa kita lihat. Nah itu adalah kepulauannya Malaysia di daerah Sabah teman-teman. Tuh, nah ini posisi kapalnya lagi muter nih kayaknya. Muter atau merapat nggak tahu sih. Posisinya gini, mendekati ke pelabuhan itu. Ayo mas, kesel mas, ayo nabis mas. Dang satset tuh. Awan,
jam 5:15 lebih dikit menjelang detik-detik bersandarnya kapal Bukit Siguntang di pelabuhan Nunukan, teman-teman. Nah, itu pelabuhannya kayak gitu. Jadi kalau ini nanti kapal ini menghadap ke selatan, berarti nanti head to head nih sama kapal warna biru. (17.39) ini kapal Bukit Siguntang udah bener-bener merapat di pelabuhan Nunukan, teman-teman. Jadi tadi itu harus hati-hati karena di depan ini ada kapal, jadi posisinya head to head gitu. Pada turun tuh satu pintu dibuka, kayaknya ini deck nomor berapa ya, nomor 4 dibuka. Oke, sekarang kita turun aja ke bawah. Aku udah keluar dari kapal Bukit Siguntang. Jadi perjalanan kalau dihitung-hitung ya, itu sejak kapal ini berangkat atau lepas sandar dari pelabuhan Semayang Balikpapan itu jam 7 malam hari Kamis, dan tiba di pelabuhan Nunukan itu hari Sabtu jam 5. Jadi menempuh waktu kurang lebih sekitar 46 jam pelayaran. Wah, luar biasa sih ini naik kapal Bukit Siguntang ini. Kita dapat pengalaman yang luar biasa dan juga sensasi yang nggak didapatkan ketika naik transportasi laut lainnya. Teman-teman, tiba-tiba hujan itu udah deras. Berarti habis ini anginnya arah ke sana. Berarti habis ini kita akan kena hujan batu ini. Soalnya di sini anginnya udah gede banget. Oke, sampai di sini dulu video episode naik kapal Pelni dari Balikpapan menuju ke Nunukan. Jangan lupa subscribe untuk nonton video-video update selanjutnya. Terima kasih. Nah, setelah ini kapal langsung putar balik, teman-teman, karena jadwalnya kapal ini tuh seharusnya ini tepat sih. Misalkan gara-gara kapal ini telat berangkatnya dari Balikpapan, akhirnya dia langsung putar balik lagi kembali menuju ke Kupang. Terima kasih teman-teman udah nonton video trip mulai dari edisi ke-17 hingga ke-21 atau trip kapal Bukit Siguntang ini yang penuh dengan cerita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ini masih di Nunukan loh. Aku belum melanjutkan perjalanan lagi dari Nunukan kembali ke bawah sampai ke Balikpapan, teman-teman.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.